Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Adam, mahasiswa IDN. Hari ini saya mau ngejelasin tentang cara ngisi rapor buat SMK IDN. Ya, langsung aja kita ke Excel-nya. Ini kita contohin yang 12 RPL semester 5. Ini adalah tampilan awalnya, sheet pertama. Di sini gak ada yang perlu dirubah-rubah, mungkin ini aja tahun pelajaran. Karena semester 5, jadi berarti mungkin diganti ya. Jadi 2021, 2022. Begitupun selanjutnya kayak mungkin sebelumnya kayak semester 4, semester 3 itu dicocokin aja tahunnya. Kayak gitu. Ya. Terus ini semester nama kepala sekolahnya. Ini kan tahun 2021 2022. Ini kepala sekolahnya Pak Andri Kusmayadi. Ini perlu ditambahin gelarnya karena emang ini nggak terlalu penting sih di sini, cuman ini kita perlu tahu kalau misalkan Pak Andri Kusmayadi itu udah S2 waktu di tahun-tahun ini, jadi namanya perlu diganti. Gantinya mungkin udah ada ininya, contohnya di sini ya. Tinggal kita copy paste aja, Andri Kusmayadi, STMPD. Enable editing, nih yang kita butuhin cuman copy paste aja. Ini untuk Pak TU ya, nanti yang ngerjain. Jadi ini tinggal di ini copy paste, jadi ada MPD-nya. Kemudian untuk wali kelas, ini kita kan gunain wali kelas yang ada di IDN ya. Tapi disaranin sama Pak Andri Gusmaya di bagian Madinatul Quran itu agar wali kelasnya ini menggunakan gelar gitu. Jadi kalau ada wali kelas yang belum ada gelarnya, untuk tidak ditaruh namanya di sini gitu, yang terdaftar di Dapodik aja. Jadi biar gampang, waktu kemarin saya pakainya nama Pak Reza gitu. Tapi kalau misalkan ada bapak-bapak wali kelas yang udah punya gelar dan menjadi wali kelas di kelasnya, silakan boleh dipakai gitu. Ininya apa namanya? Namanya boleh dicantumin. Lanjut ke ini kan ada bagian print, ada bagian isi data. Sebagai gambaran, bagian print itu sebaiknya tidak diotak-atik datanya tidak diotak-atik di sini. Tapi data tuh diotak-atiknya di sini, isi data. Langsung aja kita lihat contohnya ya, di print cover. Di sini namanya kosong ya. Seharusnya namanya ada. Jadi kalau misalkan kita lihat di contoh awalnya ya, ini adalah rapor semester 1, berarti yang udah lama ya. Kalau kita buka di sini, kalau kita lihat di cover, nah ada namanya. Ya, karena memang kan ini kan upper vlog up ke kejuruan gitu kan. Berarti ada namanya di sheet yang bagian di kejuruan gitu. Mungkin escape. Home, kita ke home, terus ke isi data nilai kejuruan. Nah, namanya udah ada di sini. Kalau kita lihat rapor yang tadi RPL semester 5, ini kan. Ini TKJ. Ini di kejuruan, kalau kita ke kejuruan, ini isi data nilai kejuruan, emang namanya belum ada ya. Jadi wajar kalau misalkan kosong. Kecuali kalau diganti di sini mungkin nomor 1 ada isinya. Nah, namanya ada. Jadi sebisa mungkin halaman di cover ini namanya nggak diganti-ganti gitu. Atau nggak diedit-edit karena ini isinya rumus. Apalagi terutama ini ya di baris ke D21 sama baris D29. Itu untuk tidak diganti-ganti ininya. Lanjut, kita ke halaman depan. Ini juga isinya cuma alamat, NPSN. Ini mungkin dibutuhin tapi nggak bakal di print ini. Jadi lanjut kita ke selanjutnya. Kita ke identitas siswa. Sini. Nah, di sini ini juga isinya kan rumus-rumus nih. G3-nya isinya rumus, G4 isi rumus, G5 isi rumus. Jadi untuk tidak dirubah-rubah datanya di sini, tapi dirubah-rubahnya di identitas di sini. Dirubahnya nanti di sini ya. Dan
saya kasih tahu. Jadi kalau misalkan ada nomor telepon atau apapun itu data siswa yang kosong, nggak dibiarin kosong seperti ini, gitu. Kalau dibiarin kosong ke sini, kayak begini misalkan ini ya, ini kita biarin kosong alamat siswanya. Nanti kalau misalkan kita print di sini. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya. Ini tadi satu, ya poin yang kedua. Ini kalau kita print identitas bisa jalan, tapi kalau kita home ini, reference isn't valid gitu kan. Nih, saya kasih cara, ini untuk memudahkan aja ya. Gimana caranya biar saat diklik home, pindah ke halaman depan tadi. Caranya tinggal diklik kanan, terus kita edit link, pilih, ini kan home, jadi kita pilihnya ke ini, rapor SMK. Oh, enggak. Ini kan ada dua ya. Ada yang cell reference, ada define names. Kita pilihnya cell reference. Kita cari rapor SMK. Oh ya. Terus kita klik OK. Nah, nanti dia kan tadi kan isn't valid ya. Kalau kita klik home sekarang, dia kembali ke halamannya. Jadinya tertuju kemana gitu kalian maunya. Balik lagi tadi ke identitas ya. Ini kan dihapus ya sama saya. Alamat siswanya sama nomor telepon rumah. Coba kalau misalkan kita print identitasnya. Tuh, jadi alamat siswanya 0, nomor teleponnya 0. Ini nggak diinginkan sama kita, masa alamatnya 0 gitu kan. Kalau misalkan emang nggak mau ada isinya, atau tidak ada isinya, tidak ada datanya, ini kita isi identitasnya, kita kasih ini, apa namanya, garis gitu loh. Kita kasih strip. Ini juga nomor telepon rumahnya kita kasih strip gitu. Jadi saat di print nanti, saat di print identitas, nah ada stripnya gitu. Yang ini, yang rapih itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau kosong datanya, tinggal dikasih strip aja, nggak usah dibener-bener dikosongin gitu. Lanjut ke home, nah ini isn't valid lagi, tinggal kita klik kanan, kita edit link ya. Pilih yang define names ya, tadi, cell reference. Terus kita kalau home itu kan berarti ke rapor SMKM, klik OK. Nah, kalau misalnya kita klik sekarang, udah bisa ya. Identitas siswa udah dijelasin. Kemudian paling di sini kepala sekolahnya kan ini kan semester 5 ya. Jadi untuk gelarnya pakai MPD. Jadi kita copy paste aja di sini. Kemudian ke identitas siswa lagi, terus di copy paste. Nah, terus untuk ini tanggal, ini kan pembagian rapor semester 5 itu harus disesuaikan dengan pembagian rapor secara nasional gitu. Ya, pembagian rapor secara nasional. Ini mulai dari semester 1, kalau kita ke identitas siswa, ini Kabupaten Bogor 7 Juli 2019, emang ini pembagian rapornya tuh emang secara di nasional juga 7 Juli 2019, begitupun nanti yang harus semester 5 ini harus disesuaikan kapan itu ya. Mungkin bisa dicek di apa? Kalender pendidikan misalkan ya. Kalender pendidikan 2021. Pembagian rapornya ya. Kapan tuh pembagian rapor? Pembagian buku laporan hasil belajar 17 Desember 2021. Mungkin ini ya. Cuma nanti tolong dicek lagi sama TU-nya dan wali kelasnya gitu. Tuh ya, jadi ini untuk bagian identitas, print identitas sudah. Selanjutnya kita ke home lagi, ke print rapor nilai. Ini juga nggak dirubah-rubah karena ini isinya rumus. Paling tahun pelajaran juga nanti ngerubahnya kita nggak di sini ya. Merubahnya nggak di sini. Nilai pengetahuan. Dan ini semuanya false karena nilainya 2. Jadi nilai yang nggak false itu kalau misalkan nilainya ini di atas 70. Contoh kita isi ya, nilai umum. Ini di sini misalkan kita isi 90, 80 ya. Atau 91,
81, 71, 61 misalkan. Ini 72, 82, 93, 84, 85, 74. Ini ngacak aja ya. 73, 72. Ini kalau kita kembali ke print rapor. Nah, tuh udah ada ya. Nilainya udah ada nilainya. Gitu. Dan kalau misalkan rumusnya ada yang, ini udah nilainya udah di atas 70. Dan rumusnya ada yang false. Nanti saya kasih rumus ini nih. Ini kalau ada yang false nanti laporan aja, nanti dikasih rumus ini atau mungkin di-share nanti rumusnya. Gitu. Dan ini rumus yang bener ya, soalnya ada beberapa rapor yang emang ada kesalahan di rumus kayak gitu. Oke, ini nilai semua dari yang tadi ya. Jadi ngisi nilai itu di sini, isi nilai umum dan isi nilai kejuruan. Ini juga di sini, isi nilai kejuruannya. Nilainya maksimal 100, minimal 70. 90, 80, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Biar gampang, gak usah pakai koma-koma ya, sebisa mungkin nanti. Kita ke print rapor misalkan. Ya. Udah. Ini emang semester 5 dapat info dari Ustadz Gaus untuk kompetensi keahliannya 4. Cuma 4 pelajaran aja gitu. Adapun kalau kita lihat semester 3 dan semester 1, kita lihat ya. Ini semester 1, semester 3. Kita lihat di rapor nilai. Kita bisa bedain ya. Ini semester 4 kita hapus aja deh. Kita butuh semester 3 misalkan. Terus kita ke rapor inian. Enable editing dulu. Kita ke rapor nilai. Ini nggak valid lagi. Kita klik klik kanan. Edit link. Kita pilih yang cell reference rapor SMK. Kalau home itu rapor SMK. Oke, ini baru bisa home. Terus kita pilih rapor nilai. Kita lihat ya, kita bedain ya. Semester 3 dia adanya C3 dan 5 pelajaran untuk yang RPL. Kalau kita lihat semester 1 dia nggak ada C3, cuma ada C1 sama C2. Untuk masing-masing C1 3 pelajaran, C2 4 pelajaran. Kalau kita lihat semester 5, ada lagi C3, tapi dia cuma ada 4 pelajaran. Ini lihatnya di mana? Ini lihatnya di dokumen. Kemudian kita ke sini, kita lihat struktur RPL. Nah, di sini lihatnya tuh. Jadi yang membedakan antara kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ini mata pelajarannya. Jadi kalau misalkan kelas 10 dia nggak ada C3, nggak ada pelajaran yang mengandung C3 tuh, strip-strip semua. Kalau kelas 11 ada semuanya 5 pelajaran, 5 mata pelajaran. Di kelas 11 harus dipelajarin yang ada C3-nya. Tapi kalau kelas 12 dia pemodelan perangkat lunak nggak dipelajarin di kelas 12. Kayak gitu cara ngisinya, cara nyocokinnya ya. Seperti itu. Alhamdulillahnya kita udah dapat formatnya, tinggal mungkin kalau ada yang kurang bener tinggal dibenerin gitu. Tinggal divalidasi lah. Istilahnya kayak gitu. Ini tinggal dicocokin sama pelajarannya sama apa enggak. Kayak gitu nih untuk tahun ya kan. Tahun juga kan harusnya 2021, 2022 ya semester 5, tapi ngerubahnya nggak di sini ntar gampang ngerubahnya. Kita ke home lagi. Oh, ini isn't valid lagi, tinggal kita klik kanan, edit link, pilih yang cell reference, raport SMK, ya. Kalau home tuh raport SMK ya. Kalau isi nilai umum yang enggak. Nah, ini juga home-nya tinggal klik kanan lagi, edit link, pilih cell reference, raport SMK. Oke. Kita ke rapor karakter. Rapor karakter nggak valid juga, tinggal klik kanan, edit link, cell reference, cari rapor karakter. Rapor karakter tuh
Kita lihat dulu ya rapor karakter tuh yang mana. Cover, rapor 3. Mungkin ini rapor karakter, jadi namanya rapor 3. Dan ini saya harap ini nama sheet ini nggak diganti-ganti ya. Kalau diganti-ganti nanti error lagi, isn't valid lagi. Jadi kita ke ini, klik kanan rapor karakternya, edit link, pilih cell reference, pilih yang ini rapor 3. Oke. Kalau kita klik bisa. Nah, jadi di sini juga 0 ya. Karena memang kalau kita lihat di isi karakter, tuh, ini nggak ada datanya, masih 0 semua. Tuh. Jadi coba kita lihat yang isn't valid lagi, klik kanan, edit link, cell reference, rapor SMK. Klik home, rapor karakter. Ini kita lihat yang nomor 1, ada namanya Khaidir Muktamar, ya. Ini sama NISN-nya. Dan ini juga isinya rumus-rumus, ya. Jadi kalau misalkan mau rubah-rubah deskripsinya, rubahnya nggak di sini. Rubahnya di isi karakter sini. Tapi nanti kita adu nih home lagi, klik kanan, edit link, cell reference, rapor SMK. Terus ke rapor prakerin juga, nih kita ganti aja nomor 1 dulu, angka 1. Nah, kemudian untuk PKL, ini saya nggak tahu kelas 12 tuh ada PKL apa enggak. Kalau misalkan ada, isi di sini. Isi data prakerin. Tuh ya, tinggal diisi di sini namanya siapa, NIS-nya apa, kelasnya kelas berapa, terus ini pernah PKL di mana aja, keterangannya apa aja, berapa lama, lokasi di mana, nama perusahaannya apa ya. Kalau misalkan emang nggak ada, kasih strip. Kayak gitu, gampangnya gitu. Ini kalau ini kelas sama nama sama NISN, ini semua udah ada rumusnya mengacu ke kejuruan. Jadi tinggal ngisi di sheet tentang kejuruan. Ini nggak valid lagi, klik kanan, edit link, raport SMK. Bentar ya, kita lihat-lihat dulu rapor prakerin lagi. Nah, untuk ekskul wajib adalah pramuka, ya. Jadi kalau misalkan emang nggak ada ekskul sama sekali, tetap diisi ekskul pramukanya di sini, isi data ekstrakurikuler tuh pramuka. Terus kalau ada ekskul lain silahkan diisi di sini. Seperti itu ya. Gampang isinya. Oke. Kemudian isn't valid lagi kan. Klik kanan, edit link, cell reference, rapor SMK. Oke. Kita ke rapor prakerin lagi. Nah, ketidakhadiran tinggal diisi. Ini beberapa, nanti isinya di absensi di sini. Tuh, sakitnya berapa, izinnya berapa kali, alfa berapa kali. Catatan wali kelas silahkan diisi. Kalau misalkan nggak ada catatan wali kelasnya, tinggal dikasih strip aja. Nggak usah dikosongin begitu aja. Kayak gitu ya. Home, isn't valid lagi nggak? Isn't valid, klik kanan, edit link, cell reference, rapor SMK. Kayak gitu ya. Home. Oke, ada lagi nggak? Oh, nanti yang catatan wali kelas itu, yang catatan wali kelas nih di sini, akan terisinya di sini nih, di mana? Di kenaikan kelas, kayak gitu. Nanti kita bedain yang rapor semester 5 sama, maksudnya ini rapor awal semester kan, semester ganjil itu kan awal semester, kalau semester genap itu akhir semester, ya kan? Jadi nanti kita akan bedain bedanya rapor ganjil sama rapor genap, kayak gitu. Oke, terus selanjutnya ini kan semester 5 ya. Ini tinggal diganti ininya, tanggalnya kayak tadi. Kalau nggak salah 17 Desember, tapi kalau salah bisa dirubah ya. Kalau nggak sesuai sama pembagian rapor nasional, gitu. Terus ini juga wali kelas, bisa dirubah dengan nama wali kelas masing-masing, tapi yang udah ada gelarnya. Kalau belum ada gelarnya, mending pinjem nama guru lain yang udah ada gelarnya. Contohnya di sini saya pakai nama Pak Reza gitu ya. Oke, error. Di sini kita copy, kemudian kita ke rapor prakerin, klik kanan, paste. Oke. Kemudian kepala sekolahnya juga
Kita pakai yang udah ada gelar magisternya ya. Di sini. Klik kanan. Ini bisa di copy ya. Perlu ke sini. Copy. Kemudian ke sini paste. Klik kanan. Paste. Oke, nggak bisa. Kenapa ya? Harusnya tinggal ditambahin MPD doang sih. Oke. Udahlah, ditambahin aja lah ya. Atau nanti bisa nambahin sendiri lah. Ya, ST, koma, gitu kan. Titik, koma, MPD, gitu ya. Mungkin ya. Mungkin salah. M.PD titik. Ya, nanti cari sendiri cara copy pastanya gimana. Oke, lanjut. Oke, ini kan udah ya kalau kita ke home. Ini yang bagian print ini udah selesai semua, rapor prakerin. Tinggal ke identitas. Nah, di sini ngisi datanya. Rubah-rubah datanya tuh di sini. NIS-nya berapa? Strip apa? Garis miring NISN gitu ya. Terus tempat tanggal lahir, jenis kelamin, anak keberapa, alamat, ya kan? Nomor telepon. Nah, ini nomor telepon juga, ini kan nggak kebaca nih nolnya. Nih kalau misalkan kita 0852 11 11 11 misalkan gini. Malah nggak kebaca ya. Ini bisa diganti, tinggal diklik kanan. Kita pilih format cell kalau nggak salah. Oke, lanjut kita ke teks. Teks ya, terus kita pilih OK. Udah bisa dimasukin angka 0 di depan. 5, misalkan ya. Nah, udah bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ini nomor telepon dan dia dan ternyata nggak bisa baca angka 0, pakai kayak tadi klik kanan, ini di blok, klik kanan, format cell, terus pilih yang teks gitu ya. Selanjutnya, ini diterima di kelas 10, 17 Juli 2019 ya. Mungkin kalau kelas 12 yang sekarang mungkin benar ya. Oke, nama ayah, nama ibu. Oke, nama walinya kosong semua, jadi dikasih strip kayak gitu ya. Kemudian, kita balik lagi ke home. Kita ke identitas, sudah sekarang nilai umum ya. Nah, di sini, ini biar enak. Ini kita masih isi manual. NIS sama NISN-nya kan. Ini tinggal kita copy aja nih. Dari kejuruan misalkan. Kejuruan. Oke, begini. Kita lihat ya contoh yang rapor semester 1 deh. Ke home, identitas, ini isinya udah sama. Terus kalau kita ke kejuruan atau nilai umum, ini dia dapat dari kejuruan. Kita ke home, kita ke kejuruan, dia dapat dari identitas sama dengan, nah ini yang kita bakal copy nih. Oke, ya. Identitas C6 gitu ya. Kita copy juga di sini. Atau di TKJ semester 5 RPL gitu ya. Kejuruan. Ini kenapa nih? Skip. Oke. Ini kita ke sini semester 5. Sama dengan, ini kejuruan kan sama dengan identitas sama dengan identitas B6 misalkan. Oke. Salah ya berarti ya.
harusnya adalah identitas C6. Harusnya identitas C6. Jadi kita ke kejuruan lagi di sini. Identitas C6. Oke. Nama baru identitas B6 ya. Oke, identitas B6. Seperti itu. Kelas. Kelas kayaknya kita nggak copy paste dari mana? Kita nggak copy paste dari sini ya. Tapi kita emang kelas harus nulis sendiri. Balik lagi ke kejuruan. Semester. Semester juga kayaknya nggak nulis sendiri. Tahun juga kayaknya nggak nulis sendiri. Atau nulis sendiri, manual. Oke, ini tinggal diganti 2021-2022 seperti itu ya. Ini tinggal kita scroll aja. Sampai sampai berapa? Maunya nah, sampai 29 karena memang siswanya mereka ada 29. Oke, kejuruan juga sampai sini ya. Kelas kita copy. Oke, semester 5 sama ya. Kalau kita lihat semester 1 dan semester 3 kayak apa? Di kejuruan. Nah, kalau kita lihat nih ya. Kan, ini juga kejuruan yang ngopi dari identitas, ini ngopi dari identitas, ini bikin sendiri, ini bikin sendiri, ini bikin sendiri. Jadi juga sama di yang semester 5. Ini kita tulisnya 5 aja mungkin. 5. Oke. Tinggal kita scroll ke bawah. Oke, ini juga tahun. Tinggal kita scroll ke bawah, kita copy. Oke, udah ya. Ini nilai bisa diisi sendiri nanti. Ini nggak usah diapa-apain, biarin aja. Tinggal diisi minimal 70, maksimalnya 100, gitu ya. Kemudian kita ke isn't valid lagi, klik kanan, edit link. Cell reference rapor SMK MK. Oke. Ke home lagi. Identitas sudah ya. Sampai 29 kan. Kemudian nilai umum. Nah, juga ini kita nggak isi manual, tapi kita ambil dari kejuruan ya. Sama dengan kejuruan kita coba B6 dulu. Oke, nggak ada. Coba kita lihat kejuruan ya. Nilai kejuruan sini. Kita kan mau ngopi NISN, jadi kita butuh B8. Ya, kejuruan B8. Langsung kita ke tadi nilai umum, kejuruan B8. Oh, sama dengannya kurang. Kasih sama dengan. Oke. Lanjut copy, paste. Ini juga paste, ini juga paste. Udah. Tinggal kita perbanyak aja. Ya, sampai 29 kali. Seperti itu ya. Nah, benar. Oke, tinggal satunya nih. Kita perbanyak juga. Seperti itu ya cara ngisinya ya. Oh, tuh 1, 2, 3. Oke. Copy. Banyak. Oke, seperti itu ya. Kemudian nih nilai juga silahkan diisi. Minimal maksimal 100, minimal 70 kayak gitu ya. Minimal 100, maksimal 100, minimal 70. Kalau di bawah 70 dia false. Lanjut. Kita ke nilai kejuruan udah kan? Kejuruan udah. Kemudian kita ke nilai karakter. Di sini. Dia ngambil juga dari kejuruan kan? Oke. Di sini nilai integritas bisa diisi secara default, defaultnya udah tersedia, atau bisa diisi secara manual. Terserah kalian kalau misalkan emang siswanya kurang baik, ya integritas, religiusnya, nasionalisnya tinggal dikritisi di sini. Kayak gitu ya. Adapun nama-namanya udah
terisi secara otomatis kayak gitu. Bisa juga diedit-edit di sini gampang. Kemudian nilai absensi juga. Ini juga dia ngambil dari kejuruan ya. Ini juga dari kejuruan, ini juga dari kejuruan. Jadi sebisa mungkin data yang ada di sheet kejuruan sini dan data yang ada di isi di identitas sebisa mungkin harus benar. Bukan sebisa mungkin harus benar emang. Gitu. Jadi untuk data-datanya biar nggak berubah di yang lain-lain, tercetaknya salah, jadi harus rubah di kejuruan sama identitas gitu ya. Terus ini tinggal sakit, izin alfanya tinggal diisi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tinggal lihat di print. Tuh, nanti terupdate di sini. Sakitnya 1 kali. Kalau nomor 2, sakitnya 2 kali si Abdul Aziz. Absen ketiga si Abdul Said sakitnya 3 kali. Seperti itu ya. Absensi udah. Oke, terus juga bisa diisi catatan wali kelas. Kemudian prakerin. Di sini kelas 12 semester 1 berarti atau semester 5 diisi PKL-nya di sini. Yang saya tahu sih kelas 11 semester 4 ya. Ada PKL cuman mungkin kelas 12 semester 1 mungkin ada PKL bisa diisi di sini. Nama perusahaannya apa, lokasinya di mana, lamanya berapa lama, magangnya, terus keterangannya dengan baik atau enggak gitulah pokoknya. Dan ini data-datanya dapat dari kejuruan. Jadi sekali lagi untuk data yang ada di kejuruan dan ada di identitas itu diisi dengan sebenar-benarnya. Nanti lihatnya di mana? Lihatnya di sini print rapor. Tuh, nanti kelihatan. Magangnya di sini nggak ada sama sekali ya, karena ya memang di situ juga emang isinya strip doang. Gitu. Terus ke ekskul, juga ini dapatnya dari kejuruan. Ekskul wajib pramuka, jadi ini harap nggak dirubah-rubah. Kemudian ekskul yang bisa dirubah-rubah di sini futsal atau ada ekskul panahan atau apa kungfu misalkan atau bulu tangkis bla 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 isinya di sini. Tinggal dikasih keterangan mengikuti dengan baik atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian apalagi yang perlu dijelaskan ya? Udah sepertinya ya kalau untuk ini semester 5. Oke, terus untuk TKJ mungkin ada perbedaan kah? Kita lihat semester 5 TKJ. Ya ini juga ini ada perlu yang dirubah nih, tinggal dirubah tahun pelajaran, semesternya jadi semester 5. Ya ini jadi kelas 12 gitu kan. Ini Andri Kusmayadi diganti STMPD, wali kelas yang pakai gelar ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Di cover misalkan nama siswa juga NIS NISN gitu ya. Nah, datanya diambil dari mana? Data semua tuh diambil dari sini. Nih. Tuh ya, ini semua tinggal NIS sama NISN tinggal digabung gitu kan. Kelas 11 juga nih kok jadi ini ya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya ini ngambil data dari sini sama NISN-nya ya. Terus digabungnya seperti ini gitu. Terus data juga angkatan 5 juga nanti diambil dari data induk siswa angkatan 5 seperti itu. Terus untuk ngeprint kayaknya ini terakhir ya untuk ngeprint ya atau ada lagi nggak tahu. Coba kalau kita Ctrl P bisa ya ngeprint ya. Selanjutnya kalau misalkan yang ini misalkan kita ke home identitas siswa bisa nggak di print Ctrl P. Oke, bisa ya di print. Oke, tinggal di Ctrl P aja berarti seperti itu ya. Mungkin seperti ini. Terus kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa diarahkan ke saya seperti itu ya. Kayaknya sih yang saya sampaikan udah oke ya. Paling kalau misalkan ada rumus yang salah nanti kita pakai rumus yang ini seperti itu. Saya pikir dulu ya, ada nggak ya yang perlu disampaikan lagi? Ya mungkin seperti itu, kalau ada yang perlu disampaikan lagi mungkin nanti saya yang bikin video lagi. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.